Iya, tuh kan. kamu tadi pasti masuknya ke akunnya saya. Halo, Gisel? Soalnya Kamu tadi di masuk sini ke akun hujan, saya. kayaknya jelek karena hujan. Oh, daerah rumah kamu hujan. Iya, mungkin ya. Tuh. Oke. Tapi nggak apa-apa, kamu yang penting I will try connection Gisel. ya. Iya loh, langsung. Ini kayaknya aku perlu cari better connection nih. Yes, Oke, yes. oke. Oke, kita menanti ya. Biasanya kalau better Ya. connection itu Gisel akan keliling-keliling rumah, naik turun Iya. tangga. Ini udah nih mestinya. Ini udah bisa. Oke. 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 Sel. Ya. Jadi yang mengajak dirimu di berkreasi. Kamu sudah Tunggu ya, maaf pernah banget mendengar nih, berkreasi? aku deg-degan. Udah nih, Yes, Kak. udah lancar kok. Nah, kamu sudah pernah mendengar berkreasi? Aku dengarnya dari Kayosi, sejujurnya. Iya. Jadi memang intinya adalah literasi digital. Gitu. Yes, Kita yes, ingin yes. mencerdaskan bangsa Indonesia dalam bidang digital. Betul, karena itu perlu banget. Nah, kita masih menunggu koneksinya naik turun. Jadi di beberapa daerah di Jakarta itu masih hujan. Saya sempat juga beberapa teman-teman masih nggak terhambat oleh hujan. Oke, kita coba aja terus ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ya, coba aja Kak. Nah, literasi digital yang kita mau obrolin sore hari ini masih berhubungan dengan bisnis atau usaha. Kan kita tahu, atau mungkin orang-orang di sini mungkin belum tahu. Kita jelaskan aja deh. Gisel ini punya usaha sebenarnya yang saya ingat saya sudah dimulai sebelum masa karantina. Usaha kamu, Gisel? Ya. Masih nyambung. Terus usaha Gisel yang kemarin ada beberapa sih Kak. Ada beberapa usaha. Awalnya itu cuman coba-coba karena dimintain tolong orang, mau ikut nggak, mau gini nggak gitu. Ada beberapa sih. Jatuh bangun juga. Tapi yang sampai sekarang masih jalan, yang oke. Ih, macet. Ya. Gimana ini? Sabar ya. Aku panik. Coba, abis kalau aku duduk langsung berhenti. Kalau aku berdiri, masa aku harus naik tangga? Aku keluar, coba aku ke depan. Mesti lihat udara luar kali dia ya. Selama kamu nggak hujan-hujanan sih nggak apa-apa. Ih, berisik kalau buka pintu. Tuh. Di sini oke kok. Nah, coba di sini. Ini oke ya? Coba ya. Oke, lumayan. Jadi tadi sebelum terputus, kamu sempat ngomong usaha kamu. Habis itu muka kamu freeze, suara kamu hilang. Boleh kamu lanjutin dari situ? Iya, ada beberapa usaha ya jatuh bangun, tapi yang sampai sekarang masih bertahan. Ada usaha cemilan Surabaya. Cuman itu karena corona gini lumayan banget sih dampaknya ya, karena kan itu nggak bisa jualan di outlet. Pokoknya jadi makin ribet lah, dan produknya ya sayang. Sini sayang. Jadi produknya juga nggak bisa terlalu dimacem-macemin kemana-mana, nggak mungkin jualan frozen dan segala macam gitu. Jadi sangat berdampak. Lagi coba cari sih apalagi yang bisa dikerjain, karena kita mikirin karyawan juga kan sebenarnya gitu. Iya, benar. Terus ada usaha makeup, ada usaha kayak tempat makan anak-anak gitu-gitulah. Jadi banyak ya, tapi semuanya masih berjalan? Masih berjalan ya, dengan kendalanya masing-masing. Tapi puji Tuhan punya partner yang juga cukup berbesar hati untuk ngelihat ini nggak cuma dari segi bisnis doang, tapi juga akhirnya bisa diyakinkan untuk bisa saling ini juga, untuk empati juga gitu ke
karyawan-karyawan dan lain sebagainya. Jadi sampai sekarang masih berusaha survive gitu. Oke. Kalau menurut kamu pasti ada bedanya dong kendala sebelum kita di karantina sama kendala ketika kita menghadapi masa karantina ini. Nah, di masa karantina ini kamu kendalanya apa? Wah, yang paling berasa? Ini kendala bidang usaha atau kendala yang lain-lain? Saya takut kalau kendala yang lain-lain kamu jadi curhat yang agak jauh gitu. Iya bener-bener. Sampai yang gini usaha aja dicurhatin. Jadi kalau kendala usahanya ya pastinya apalagi yang kayak restoran kan nggak bisa buka sama sekali. Jadi kita masih mencari formula, kita mesti gimana, karena tadinya tempatku ini kan namanya Mamain, dia itu buat anak-anak. Jadi salah satu selling point yang paling utama itu orang makan di situ karena bisa main-main anaknya di situ, ada perusutan dan segala macam. Jadi udah pasti begini, udah pasti susah gitu akhirnya. Tapi kita berusaha cari sih caranya gimana, mungkin dengan jualin makanan sehat buat anak-anak, frozen dan segala macam gitu yang dengan segala perintilan anak-anak kecilnya. Ya mudah-mudahan bisa jalan, kita baru mau start sih. Kendalanya ya banyak banget tapi mikirinin yang lain-lain lah, banyak untuk karyawan mau THR dan segala macam. Pasti standar lah sama teman-teman yang lain juga gitu. Pasti. Iya, itu banyak yang nanyain Gempi mana tuh. Oke. Iya, Gempi. Tuh ada tuh Gempi. Nanti dia kalau kesini aku tangkep. Oke, ini kan bicarain soal digital ya. Apakah waktu sebelum masa karantina ini semua usaha kamu sudah diperlengkapi dengan marketing digital ya? Atau belum? Sebenarnya udah, cuman lucunya digital itu powerful, tapi kalau kita nggak pergunakan dengan maksimal juga nothing gitu, juga nggak akan jadi apa-apa. Banyak orang yang mikir kalau usahanya artis udah pasti berhasil gitu, karena udah punya followers sekian, tapi sebenarnya nggak begitu cara kerjanya. Tetap digital itu memang berperan besar untuk ngasih tahu ke orang-orang, untuk menjangkau orang-orang baru dan segala macam, untuk bikin orang minter supaya bisa beli produk kita atau gimana dan segala macam. Tapi on the other hand, kita tetap mesti punya tim yang solid, tetap mesti punya manajemen yang pintar dan semuanya, strategi dan segala macam untuk bisa itu work bersama-sama dengan digital medianya gitu. Jadi kalau dari dulu aku udah ada Instagramnya masing-masing, cuman ya gitu, usaha beda-beda, hasilnya juga beda-beda, karena tergantung sama how we manage dari timnya itu gimana, terus sama kadang-kadang ada tergantung produk jualannya juga apa. Misalnya nih kalau kayak make upku akan lebih gampang dijualnya dari digital media, sangat nolong karena itu aku bisa kirimin semua ke seluruh Indonesia gampang. Kalau yang restoran mungkin sama-sama digitalnya ada, tapi impact-nya lebih susah karena orang yang harus walk in ke tempat gitu. Jadi beda. Cuman di saat-saat sekarang ini ya untungnya juga masih ada digital, jadi yang udah mau mati dan segala macam masih bisa untuk survive gitu, pelan-pelan merangkak pelan-pelan karena ada digital. Jadi boleh saya rangkum begini ya. Jadi sebenarnya malah bisa dikatakan seharusnya digital ini menjadi penyelamat di masa-masa seperti ini. Betul. Ya kan? Tuh, Gempi lewat di belakang ya. Oh ini dia. Hai Gempi. Dia makan jelly. Maaf Gempi kan nggak puasa ya Gen. Jangan dengerin orang nggak puasa. Ya. Gempi nanti kita nonton video kita ya Gempi ya. Iya. Oke. Jadi berarti memang sebenarnya kemampuan kita memanfaatkan teknologi digital ini seharusnya bisa menjadi penyelamat di saat orang-orang bisa berkunjung kepada toko, ya kan? Betul. Tapi yang perlu dipahami tadi kamu udah benar ngasih satu masukan nih, banyak orang yang masih menganggap kalau kita menggunakan influencers, artis itu akan membuat orang lebih gampang laku makanannya, padahal nggak langsung otomatis seperti itu. Ya, nggak benar sekali. Itu berarti, kayak proses branding panjang yang emang mesti dilakuin bareng-bareng sama yang lain gitu.
Iya. Berarti termasuk ini yang penting juga orang-orang harus ketahui bagaimana, bukan cuman bagaimana kita memviralkan ya, istilahnya memviralkan padahal belum tentu viral ya. Iya. Bagaimana kita menyebarkan informasinya, Yes. harus ditemani oleh gambar atau flyer digital yang bagus. Setuju Oh nggak? benar. Itu penting banget. Itu juga jadi salah satu problem yang nomor satu kalau emang punya usaha digital ya, kadang-kadang tapi beda-beda sih. Ada yang ya kalau mulainya dari kecil-kecil ya mulai dari seadanya dulu, tapi at some point pasti ada masanya kita harus memperlengkapi itu dengan gambar yang bagus, yang emang proper, yang karena makin sekarang makin bersaing nih semuanya. Kalau misalnya dulu-dulu mungkin masih nggak apa-apa, tapi sekarang semuanya udah main dengan alat yang sama. Jadi kalau kita nggak berusaha menonjol, mencari perhatian dari orang-orang, pasti kelelep sama yang lain-lain gitu. Iya, benar. Jadi selain gambar yang bagus, kadang nggak cuman gambarnya doang, gambarnya mesti interaktif sama orang. Pusing nggak tuh? Jadi mesti interaktif, kayak nggak cuman buat ngasih tahu doang kita ngapain, tapi kadang-kadang kita perlu melibatkan orang supaya ingin berinteraksi gitu loh, kayak misalnya dikasih polling atau dikasih question apa supaya mereka ke kita. Sebenarnya kadang nanyanya nggak penting, urusan lain-lain, bukan urusan jualan, tapi membangun hubungan interaksi itu sama followersnya jualan itu penting ternyata, engagementnya gitu. Nggak harus mengenai produknya melulu. Ternyata itu aku belajar juga tuh dari sekian banyak yang diusahain di Instagram. Berarti memang saya boleh menyimpulkan sesuatu ya. Karena kalau misalnya kita semakin tergantung sama digital di masa-masa seperti ini, yang menjalankan tokonya secara digital, berarti bukan berarti akan menjadi tidak lebih sibuk, malah semakin sibuk, bukan? Benar. Banget. Karena kan harus bukan cuma mengontrol jualan, tapi berkomunikasi yang tadi kamu bilang sama pembeli, ya kan? Benar. Wow. Benar banget. Dan itu semua faktornya saling berhubungan gitu, nggak bisa ngandelin yang ini kita miss, nggak bisa. Apalagi followers zaman sekarang, netizen zaman sekarang, pembeli zaman sekarang, kritisnya luar biasa. Mereka mesti well served, mesti keingintahuannya harus jelas gitu. Jadi emang kritis banget, kita harus sanggup gitu. Iya. Banyak juga pembeli-pembeli yang kita juga harus bukan cuma sanggup melayani, tapi juga sanggup menahan emosi ya. Iya, itu benar. Oke, ini menarik ya, maksudnya ini satu, kalau misalnya tadi saya breakdown, karena kita ngobrolnya terlalu santai, mungkin orang lupa breakdown. Ada beberapa poin penting nih buat yang mau mulai usaha ya kan. Ternyata semuanya ini berhubungan. Tadi kita udah ngomong, semuanya berhubungan. Bukan cuma produknya bagus, tetapi juga kemampuan kita menyebarkan informasi dan juga isi konten yang kita sebarkan. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana kita sebagai pedagang mampu berkomunikasi, menjaga hubungan dengan mereka yang sudah ikut kita, followers kita, langganan kita. Benar, kan? benar. Jadi, wow, ini kelihatannya santai obrolannya, cuma sebenarnya kalau kita mau breakdown lagi dari 4 hal itu juga masih lebih jauh lagi. Banyak. Dan itu proses pembelajaran bertahun-tahun juga, maksudnya benar-benar rumit sebenarnya. Tapi maksudnya dibilang rumit juga jangan jadi bikin pada takut, juga jangan jadi keder gitu. Wah, kayaknya ribet nggak bisa. Nggak apa-apa, cobain aja dulu. Emang harus nyemplung nyemplung dulu baru bisa tahu nih, karena dengar dari ABCD, tapi akan sangat lain kalau dirasain sendiri, dan itu sebuah proses pembelajaran yang memang pasti ada gitu. Jadi nggak usah takut juga untuk mencoba gitu. Thank you ya. Ini berarti kan kamu mengencourage orang-orang yang di luar sana nih yang lagi menyaksikan, kalau misalnya kepikiran kan gara-gara kita semuanya kena karantina, ini semua orang banyak yang mulai mencari alternatif survive, ya kan? Ini buat yang belum mulai sama sekali, berarti mulai saja. Mulai aja dulu. Ya mulai aja dulu.
Jangan takut ya. Cuman memang harus diperlengkapi dengan itu tadi ya. Paling tidak mengetahui bagaimana caranya memarketkan secara digital. Betul. Ya kan? Platform apa yang biasanya kamu pakai? Apakah kan kita tahu platform digital tuh banyak. Ada IG, ada Facebook, ada macam-macam. Kamu tuh pakai apa biasanya? Kalau Gisel Instagram, paling kuatnya di Instagram. Facebook aku kebetulan udah lama nggak main karena lupa terus passwordnya apa, ini udah ribet. Tapi sebenarnya Facebook juga bisa jadi hal yang bagus karena itu semua beda-beda. Bener-bener marketnya lain-lain lagi. Kadang-kadang belum tentu yang main Facebook main Instagram juga dan sebaliknya. Jadi kalau sebetulnya bisa lebih bagus sih untuk semua. Kalau sekarang ada platform baru lagi, TikTok. Iya. Ntar dulu. Ini gini ya. Kamu kan kalau di sini ngobrol di sini tuh enaknya gini ya, kita bisa nyebutin brand tapi yang punya platform nggak tersinggung ya. Oke. Iya. Ini menarik ya, maksudnya kamu kan lumayan sering ada konten TikToknya ya, bersama dengan beberapa penonton yang hadir di situ. Ada Papa Edwan tadi kita lihat, ya. Ribut aja, kapslok melulu Papa Edwan. Iya. Ada yang ngomenin bulu mata aku lagi, apa sapu ijuk bang. Ya jadi apakah pernah kamu coba platform yang berbeda untuk memarketkan kamu punya produk? Karena kan bisa aja sebenarnya kalau kita punya idenya, kreativitasnya bisa aja kita pakai misalnya TikTok tadi untuk dagang. Emang bisa aja, tapi memang tergantung juga sama barangnya apa. Mesti kita pinter-pinter. Jadi kayak gini tuh memang kitanya dituntut untuk kreatif. Oke, ini gimana? Kalau misalnya di TikTok berarti nyampeinnya lain gitu, nggak kayak di Instagram. Kalau di Instagram kan ini enak banget, so wear, misalnya gitu ya. Kalau di TikTok lain lagi, nggak bisa. Cuman misalnya itu yang tadinya kaleng gempiku dijadiin mikrofon or something, cuman segitu. Tapi at least orang meng-capture, oh ini barangnya ini gitu. Jadi caranya beda-beda, marketnya juga beda-beda lagi, kelas-kelasnya, jenis orang-orangnya beda-beda lagi. Tapi ya nggak apa-apa, atau kita yang penting berusaha tetap aktif aja dulu. Pasti kan ada ininya, feedbacknya, walaupun mungkin nggak harus langsung gitu. Benar. Setuju sekali. 2 kata kunci lagi. Kalau tadi kan kita sudah mendapatkan 4 langkah tuh ya, yang secara garis besar. 4 langkah garis besar. Tapi 2 kunci lagi adalah kreativitas. Tadi Gisel sudah ngomong. 1 lagi adalah selain kreativitas ya pastinya berhubungan dengan jangan gaptek. Kalau sekarang teknologinya udah semakin menolong canggih. Kalau kita gaptek kan percuma. Susah, kan? Bener. Nggak bisa stuck di zaman tahun itu aja, harus terus belajar baru lagi. Kayak misalnya Instagram juga kan fitur baru terus. Semuanya kita harus bisa ngulik, kayak Snapgram kan beberapa tahun lalu juga belum gitu. Ternyata ada. Dan itu ternyata ngaruhnya banyak. Berubah lagi, ritmenya berubah lagi. Terus untuk TikTok juga ya game ya. Kamu anak TikTok? Ya. Gimana itu gerakannya? Feeling. Yang mana game? Lakashu. Mau yang mana? You woke up in my bed. Ow. We broke up. Now I accidentally need you. I don't know what to do. Oops, baby, I love you. Maaf ada iklannya ya guys. Gak apa-apa. Senang kok dikasih iklan Gempi. Biar nggak bosen ngobrolnya. Iya. Gempi say hi dong. Say hi. Hai. Everybody. Gayamu. Enggak usah kecil-kecil loh suaranya Om Yosi. Ini angkelnya Ruben, papanya Ruben. Papanya kakak Ruben yang ganteng itu. Lanjut Kak. Oke. Kita hampir di pengemasan nih, karena kita emang ngobrolnya nggak lama kok. Yang penting tadi banyak sekali poin penting yang Gisel sudah bagikan. Buat yang mau mulai saja. Yang sudah mulai ya dipikirkan 4 hal itu tadi. Jangan lupa semuanya berhubungan. Betul. Ya, benar. Mulai dari produknya harus bagus, bagaimana memasarkannya, menyebarkan flyernya, isi ke flyernya juga harus bagus, informatif, informatif, dan juga bagaimana menjalin hubungan dengan pembeli.
ya kan? Ya, yang terakhir kan soal kreativitas dan juga tidak gaptek. Sebenarnya bisa digabungin nih. Karena kalau kita misalnya kita kreatif dan kita tidak gaptek, sebenarnya kita bisa membuat konten iklan tuh kapan saja dengan hal-hal yang baru. Setiap hari kita bikin sesuatu yang lucu. Bahkan sekarang kan bisa cross platform. Terus kita bikinnya di TikTok, kita pasangnya di Instagram, betul banget. Di YouTube, Facebook, ya kan? Iya, benar banget. Cross platform. Iya. Bener banget itu, Kak. Wih. Betul. Makanya terima kasih sekali buat Giselle, buat Gempi yang sudah ngeramein, ya. Sama-sama. Thank you buat lagi dong ngobrolnya. Hah? Udah Om, ngobrolnya lagi dong Om. Boleh. Nanti malam ngobrol lagi bukan kita? Oh iya, yang masih banyak. Tapi yang pasti masukan tadi sudah saya rasa banyak yang bisa diberikan new insight ya, pemikiran baru yang tadinya kadang-kadang tergantung orang yang nyampein loh. Mungkin gitu ya. Sama sudah disampaikan sama orang lain, cuma bukan Giselle yang nyampein. Jadi mereka dapatnya beda-beda ya. Kalau Giselle yang nyampein, iya loh, bener loh, kata Giselle kita harus ngasih loh. Lah, kata temennya gue udah nyampein sama lo gak pernah denger. Lah, kendi, kata temannya. Iya. Jadi kita coba aja ya, buat memang nih agak sulit buat yang masa-masa seperti ini mau mulai usaha karena kalau modalnya nggak ada pasti masalah baru lagi, masalah sendiri lagi ya. Tetapi ini mungkin Giselle juga bisa mendukung nih. Kalau kita memang punya produk yang bagus ya, bisa masak dengan masakan kita memang enak banget gitu, kita bisa cari partner. Jadi bukan urusan kita untuk memodalinya, tapi kita mencari orang yang bisa yakin bahwa ini bisa dijual dan mereka bisa memodali kita. Ya betul ya? Itu juga perlu banget, bener Kak. Kadang-kadang emang nggak semua punya modal ya. Jadi memang bisa cari partner, tapi ya kita kalau bisa benar-benar kita tahu gitu, maksudnya ya juga harus ada atas dasar kepercayaan juga ya berarti, karena kalau enggak susah buat kedua belah pihak. Kadang-kadang juga ada yang kalau di masa seperti ini Giselle kurang tahu ya, cuman kalau yang kemarin-kemarin kan malah ada yang pengen buat sesuatu tapi mesti ngapain, nggak tahu mesti apa. Nah itu yang mereka bisa saling kawin tuh sebenarnya ya gitu. Jadi ya bisa saling melengkapi. Lagian kalau zaman kemarin-kemarin sih kan sempat ada untuk pendanaan UMKM apa segala macam tuh, kadang-kadang banyak ya dari mana-mana gitu sebenarnya. Dan untuk memulai usaha sendiri juga sebetulnya juga nggak besar-besar banget kok modalnya gitu. Banyak juga kredit yang memudahkan, tapi hati-hati juga ya, jangan sampai yang kegetok orang misalnya pinjaman online apa segala macam. No, it's a big no, karena serem banget. Banyak kok kalau kita cari baik-baik bisa kredit yang nggak memberatkan gitu, yang memang tujuannya untuk mensejahterakan bersama, itu ada juga. Jadi yang penting selama kita mau peres kreativitas kita mau ngapain, pasti jalannya mah ada. Betul. Ya apalagi kalau misalnya kita memang sudah terbukti dari jejak rekam kita orangnya jujur, ya akan banyak lagi orang yang mau berpartner kita. Tapi benar tadi kata Gempi, walaupun saya tidak mau terlalu nge-breakdown lagi, kata Giselle, karena akan ngomongin soal hukum, akan beda lagi nih, panjang lagi nih ngomongin bagaimana kita mengerti sebuah kontrak supaya tidak tertipu dan segala macam. Iya, panjang. Ya. Oh jangan sedih soal itu, Giselle aja suka pernah kecele. Apa sih bahasa Indonesianya kecele? Bukan ketipu sih. Tipu mah enggak ya, cuman nggak hati-hati aja gitu bacanya. Jadi dia mah mungkin nggak maksud nipu, mungkin mau mencoba aja. Kali-kali ini orang nggak baca, bener aja Giselle nggak baca, kena deh jadinya. Cuman ya nggak gimana, nggak bisa protes tuh tanda tangan. Jadi itu soal lain lagi, itu harus berhati-hati lagi. Wah pokoknya kalau ngomongin bisnis itu sebenarnya ngomongin pembelajaran yang banyak sih. Giselle sendiri nggak pernah sekolah bisnis, nggak pernah kelar kuliah juga, tapi dengan menjalankan begini itu ilmu yang didapat juga banyak juga gitu. Ya, sampai sekarang masih belajar juga. Iya. Tuh tadi ada yang bilang suruh pakai lawyer. Iya. Sekarang sudah. Waktu itu mungkin belum bisa bayar lawyer, sekarang udah bisa. Benar. Ya waktu itu percaya aja karena orang deket dan segala macam, itu hati-hati. Tapi emang itu pelajaran banget. Iya. Oke, ya. Sepertinya saya sudah cukup
lama menyita waktu kamu, tapi terima kasih juga kok. sudah mau Makasih. menemani ngobrol sama teman-teman di sini semuanya. Sama-sama, Saya yakin banyak terima yang kasih. diberkati. Kalau satu kamu saya kasih kesempatan untuk menyemangati mereka yang baru mulai usaha dan usahanya sendiri belum jelas nih di masa-masa seperti ini nih akan bagaimana nasibnya. Apa yang akan kamu sampaikan sama mereka berdasarkan pengalaman kamu? Oke, berdasarkan pengalaman aku ya. Pokoknya untuk semuanya yang di sana, teman-teman, di saat-saat seperti ini kan kondisinya memang kita sama-sama tahu semuanya mah lagi sulit gitu. Tapi betul-betul nggak ada salahnya untuk mencoba, untuk belajar, untuk berusaha. Nggak akan ngebuat kita sampai kenapa-kenapa banget gitu. Jadi why not dicoba aja, dengan tekun berdoa, pasti kan ada jalannya gitu. Asal niat kita baik, aku yakin semuanya juga pasti akan dilancarkan, walaupun nggak harus langsung gue gimana gitu ya. Cuman ya tadi aku bilang di awal, nggak apa-apa merangkak pelan-pelan juga nggak masalah, yang penting maju gitu. Dan kalau misalnya gagal pun nggak apa-apa, bangkit lagi aja, berusaha lagi gitu, jangan langsung putus asa. Nggak masalah sih, pasti ada berkatnya masing-masing, nggak mungkin tertukar, pasti asal berdoa, berusaha, pasti bisa semuanya. Semangat daripada nggak ngapa-ngapain ya kan. Iya betul. Thank you Giselle, sama-sama. Pembicaraan yang bermanfaat sekali ya. Saya harus menyudahi dan teman-teman juga mungkin lagi nanti mau bersiap-siap juga mau berbuka ya. Masih ada sejam lebih sih, tapi terima kasih sekali lagi. Kita akan ngobrol lagi nanti di lain kesempatan ya. Tapi untuk sementara ini di sore hari ini saya harus mengucapkan terima kasih buat Giselle. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih Gempi, bye-bye usahanya. Bye-bye, sukses juga semuanya. Bye. Sehat-sehat. Bye. Thank you. Bye Gempi. Bye-bye. Dah Kak, dah semua. Terima kasih. Yes, demikianlah pembicaraan kita pada sore hari ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung di sini. Ikuti terus dan di-follow akun Instagram dari Siberkreasi supaya kalau kita mengadakan acara berikutnya pastinya juga dengan bintang tamu yang tidak kalah seru, teman-teman juga bisa ikutan terus ya. Sampai ketemu lagi. Saya juga harus mengakhiri pembicaraan ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan bye-bye.